Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Stefani. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah timbulnya tasawuf dan perkembangannya. Diskusi dan pembicaraan tentang dari mana asal tasawuf dalam dunia Islam sudah berlangsung sejak lama. Dan banyak pendapat yang bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf dalam dunia Islam adalah barang baru yang diimpor dari luar Islam itu sendiri. Memang tasawuf dalam Islam telah ada bersamaan dengan datangnya agama Islam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, cara hidup Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, bahwa dalam Al-Quran sendiri banyak ayat-ayat yang secara langsung atau tidak langsung menyuruh manusia bertasawuf. Sejarah perkembangan tasawuf dalam Islam telah mengalami beberapa fase, yaitu pada abad pertama dan kedua Hijriyah. Tahap pertama, tasawuf masih berupa zuhud dalam pengertian yang masih sangat sederhana. Kemudian, model zuhud berkembang pada abad ketiga Hijriyah, ketika kaum sufi mulai memperhatikan aspek-aspek teoritis, psikologis dalam rangka pembentukan perilaku hingga tasawuf menjadi sebuah ilmu akhlak keagamaan. Kemudian, tasawuf menjadi sebuah ilmu setelah semuanya hanya merupakan ibadah-ibadah praktis. Dalam orientasi umum dan rincian-rincian yang dikembangkannya berbeda dengan konsepsi disebut tasawuf sunni, dan Al-Ghazali juga sudah menegaskan dalam Al-Muqis min Al-Dahlal. Terima kasih. Saya lanjut kepada pemateri kedua, yaitu Khairatun Nisan. Baik, terima kasih kepada saudari Riri. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tasawuf menurut perkembangan zaman ke zaman. Nah, macam-macam tasawuf menurut perkembangannya dari zaman ke zaman ada 3. Yang pertama adalah tasawuf sunni. Tasawuf akhlaki disebut juga sebagai tasawuf sunni. Tasawuf ini menitik beratkan kepada perbaikan akhlak, moral pada diri seseorang. Orientasinya adalah untuk mencari hakikat kebenaran yang dapat mengantarkan manusia untuk mencapai tingkat ma'rifat. Ma'rifat yang disebut itu adalah bersatunya manusia dengan Allah dengan metode tertentu yang telah ditetapkan. Maksud dari definisi ma'rifat tadi ialah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Nah, lalu ada tasawuf akhlaki ini juga banyak dikembangkan oleh para ulama salafus. Nah, para sufi yang mengembangkan ajaran tasawuf ini di antaranya yang pertama ada Hasan al-Basri, yang kedua ada Al-Muhasibi, yang ketiga ada Al-Qushairi dan lainnya. Lanjut ke yang kedua, yaitu tasawuf irfani. Secara etimologis, kata irfan merupakan kata jadian atau masdar dari kata arafah atau mengenal atau juga pengenalan. Secara terminologis, irfan diidentikan dengan ma'rifat sufistik. Nah, ma'rifat tadi kan sudah dijelaskan di bagian tasawuf sunni. Ahli irfan adalah orang yang bermakrifat kepada Allah, yaitu orang yang mengenal dekat dengan Allah. Sebagai ilmu dunia, sebagai sebuah ilmu, irfan memiliki 2 aspek. Yang pertama aspek praktis, yang kedua aspek teoritis. Nah, untuk aspek praktis ialah bagian yang menjelaskan hubungan dan pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya, dunia, dan Tuhan. Sedangkan aspek teoritis memfokuskan perhatiannya pada masalah wujud atau ontologi, mendiskusikan manusia. Tokoh tasawuf irfani adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Bashriyah al-Qaisyah. Dalam perkembangan mistisme Islam, ia tercatat sebagai peletak dasar tasawuf berdasarkan cinta kepada Allah. Lalu yang terakhir atau ketiga itu ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi secara bahasa bisa kita bagi menjadi 2, antara tasawuf dan filsafat. Tasawuf artinya kecintaan terhadap Tuhan, sedangkan ilmu filsafat Islam adalah yang berkenaan dengan akal dan pikirannya,
Tasawuf filsafi salah sebuah aliran dalam bertasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi yang rasional. Lalu tokoh-tokoh dalam falsafi pada umumnya itu mengerti dan akrab dengan ilmu filsafat. Dalam arti yang lain, tokoh-tokoh tasawuf ini mengerti lebih jauh tentang ilmu filsafat. Mereka juga mempelajari filsafat barat, Yunani kuno, dan filsafat Islam, serta mengenal para filosof barat seperti Socrates, Aristoteles, dan serta pemikiran filosof Islam seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Demikianlah hasil ringkasan saya. Terima kasih, dan untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Rani Pahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu hubungan ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat, di mana dalam Islam terdapat 4 kelompok ilmu. Yang pertama, kelompok ilmu pemikiran. Yang kedua, kelompok ilmu kerohanian. Yang ketiga, kelompok ilmu terapan. Dan yang keempat, kelompok ilmu instrumen. Nah, di dalam kelompok ilmu pemikiran terdapat 3 bagian, yaitu tasawuf, ilmu kalam, dan ilmu filsafat, mana ilmu kalam menggunakan rumusan teoritas untuk mengetahui tentang akidah, sedangkan filsafat menggunakan rumusan teoritas untuk membuktikan kebenaran wahyu, sedangkan tasawuf menggunakan rumusan teoritas untuk mengetahui hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, apa sih yang membuat hubungan ketiganya ini erat? Nah, ada 3 faktor yang membuat hubungan ketiga ilmu ini sangat erat. Yang pertama, sumbernya. Sumbernya mereka sama-sama menggunakan sumber dari wahyu. Yang kedua, fungsinya, yaitu apa? Menjadi landasan ilmu-ilmu terapan. Yang ketiga, tujuannya. Tujuannya apa? Untuk memperkuat dan memperkokoh akidah Islamiyah di dalam diri-diri setiap muslim. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 yang membahas tentang sejarah tasawuf. Nah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan di dalam kolom komentar di bawah ya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.